Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu yang cukup menarik karena sering banget gue temukan pembahasannya entah di saluran Indo atau dari perbincangan orang-orang yang ada di grup chat, terus ada di Kingdom dan sebagainya gitu. Jadi menurut gue ini layak untuk kalian simak sampai habis dan juga jadi pertimbangan kalian. Apakah itu? Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini gue bakalan ngebahas soal apa sih plus minus ketika kalian bertahan di kingdom yang mati, bukan yang aktif ya, tapi yang mati. Biasanya kalau kalian cek di bagian event migrasi, itu akan selalu ada yang namanya kingdom rekomendasi, terus kingdom biasa, dan juga kingdom kuat. Nah, kingdom rekomendasi ini adalah kingdom yang identik akan menuju ke kingdom yang mati. Maksudnya kingdom mati itu bagaimana? Adalah kingdom yang dimana tingkat aktivitas playernya sudah menurun sangat jauh. Atau bisa dibilang player aktifnya bisa dihitung lah, tidak terlalu banyak. Dan mungkin waktu untuk permintaan bantuan dan sebagainya itu bakalan lebih lambat gitu. Dan di sini selalu banyak yang berspekulasi bahwasanya ketika kalian berada di kingdom atau yang istilahnya kasarnya itu adalah kingdom yang mati, dalam artian kurangnya aktivitas orang-orang, itu selalu berpikir tentang mudahnya memasuki rank, utamanya di event-event yang berupa kingdom. Contohnya di event-event seperti event trap sendiri kayak trap mobilization ya. Kalau kita bandingkan dengan trap puat atau trap puat lagi. Kingdom puat ya seperti yang ada di kingdom gua sekarang, semuanya itu berbau kompetisi. Jadi sekalipun itu cuman trap mobilization ya, untuk kalian bisa masuk ke rank itu sangat sulit. Jadi top rank 1 sampai 10 ini sudah hampir tidak perlu kalian pastikan lagi. Itu nggak bakalan kalian sentuh sama sekali bagi kalian yang free to play. Karena memang persaingan di kingdom gua, utamanya di trap gua, itu sudah terpantau bakalan selalu kompetitif, selalu berkompetisi. Dan itu yang membuat game tipikal ini itu seru. Tapi bandingkan dengan kalian yang ada di kingdom setengah mati atau kingdom mati. Untuk event-event yang kecil seperti Trap Mobilization ini, daya saingnya aja sudah berkurang. Ibarat kata kalau contohnya itu seperti contoh adanya akun di trap farming yang ada di kingdom kuat. Biasanya untuk masuk rank-rank kayak gini itu sedikit gitu. Atau bisa dibilang mudah. Nah, dari kata mudah memasuki rank seperti yang diklaim oleh kebanyakan orang yang tetap bertahan di kingdom setengah mati, kalian pasti menyadari satu hal, yaitu adalah memang daya saing kalian untuk masuk ke rank ini itu kecil. Karena namanya pemainnya sedikit yang aktif, berarti kan untuk masuk rank lebih mudah. Tapi di sisi lain, kalian juga dipersulit. Maksudnya dipersulitnya di mana? Dipersulitnya adalah untuk mendapatkan namanya item-item ya atau hadiahnya. Karena untuk masuk rank kayak gini otomatis kan kalian harus menyelesaikan misi-misi.
ya, misi-misi tertentu atau quest tertentu, entah itu di Viking Rank atau di event yang lain, pasti kalian harus menyelesaikan misi tertentu dulu, baru kalian bisa masuk ke rank. Dan seperti itu, otomatis kalian butuh sumber daya. Nah, kalau misalkan di trap atau kingdom yang tidak aktif, ya sumber daya juga kalian dapatnya dikit. Kalau mengandalkan dari yang namanya macul doang ya, macul dalam artian pertanian. Tapi kalau misalkan di kingdom yang aktif dan minimal aktif lah, bukan kingdom yang kuat banget, tapi minimal aktif dan trapnya juga solid, itu kalian di bagian hadiah yang ada di trap itu juga sudah banyak mendukung ya. Contoh dari material of war ini, kalian bisa lihat di sini kalau misalkan yang aktif, kalian tanpa harus macul, kalian sudah dapat sumber daya yang cepat untuk mengisi persediaan yang ada di tas kalian, dan itu sangat terbukti banget di gua pribadi ketika mengumpulkan sumber daya kayak 100 juta untuk sumber daya macam-macam, itu nggak nyampe 2 minggu bisa dikumpulkan gitu. Bahkan kalau yang aktif 24 jam bertani itu bisa-bisa nggak nyampe seminggu udah terkumpul itu 100 juta per setiap RSS, kecuali gold ya. Kadang gold itu jadi prioritas tertentu ya, dipisahkan. Nah, karena itu, ini sudah mengindikasikan bahwasanya ketika kalian memang dipermudah untuk masuki rank karena persaingannya sedikit longgar, tapi kalian juga dipersulit dengan kalian harus menabung cukup banyak sumber daya. Karena sumber daya juga penting untuk minimal mengklaim yang namanya syarat untuk istilahnya mengklaim hadiah. Jadi setiap rank di dalam event itu bakalan sama semuanya. Maksudnya sama itu seperti ini. Kita ambil contoh lagi ya. Ambil contoh di event Mobius Peak kayak gini. Di event Mobius Peak ini kalian bisa lihat untuk mengklaim hadiah di sini syaratnya harus masuk di rank 200 dan syaratnya harus mencapai minimal putaran ke-9. Ini satu ya. Terus juga di event contoh lagi, event yang sekarang deh yang lagi booming yaitu si Snow ini. Nah, di Snow Messenger ini atau event Natal ya, hadiahnya ketika kalian pengen ngeklaim, kalian harus memenuhi syarat ini juga. Nah, di sini syarat kayak untuk di Kingdom Mati misalkan ya, syarat untuk masuki top 200 itu mudah karena kan persaingannya sedikit ya. Tapi mendapatkan minimal skor ini sulit karena kalian nggak punya sumber daya. Jadi katakanlah kalian bisa masuk peringkat walaupun kalian ada di peringkat 2 sekalipun ya, tapi skornya tidak memenuhi syarat untuk mengklaim, ya kalian nggak dapat gitu. Dan itu bakalan sering terjadi kalau kalian bisa lihat, utamanya buat kalian yang ada di Kingdom after KWK1 nanti bakalan ada event Eternal Will ya. Di Eternal Will itu kalian bakalan lihat banyak banget pemain yang sebenarnya masuk ke top rank tapi dia gagal memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus memiliki 30 poin atau 30 Eternal Crystal untuk mengklaim hadiahnya. Dan banyak banget yang free to play utamanya yang nggak membaca bagian detail ini, sehingga walaupun dia ada di rank 20 sekalipun ya dia nggak dapat hadiahnya gitu karena syarat minimal klaimnya nggak ada. Dan di event VR juga sama, kalian harus pastikan dulu kalian memenuhi syarat minimalnya, dan memenuhi syarat minimal itu tetap butuh yang namanya item, tetap butuh sumber daya. Dan kalau kalian bertahan di kingdom yang setengah mati ya otomatis kalian mengumpulkan sumber daya untuk reload dalam tas kalian dan sebagainya, itu juga butuh proses. Jadi anggapan orang-orang yang merasa di kingdom setengah mati itu gampang untuk masuk rank itu benar.
sangat tenar karena persaingannya sedikit. Tapi dipersulit dengan ya kalian harus mengumpulkan sumber dayanya juga dong. Karena nggak semua event itu tipikalnya kingdom. Nah, kalau kena yang event kayak gini, event Natal ini bukan event kingdom ya, tapi event antar kingdom. Jadi di sini kita bisa lihat penggabungan dari beberapa kingdom. Nggak cuma dari 255, tapi juga ada dari 251. Dan kalau misalkan kalian kingdomnya adalah kingdom yang setengah mati, ya jangankan untuk bersaing ke sini ya. Untuk masuk ke ranknya aja udah nggak mungkin. Sumber dayanya juga jelas sulit kayak gitu. Dan jelas kalian yang ada di kingdom mati mungkin cuman bisa masuk dia top rank, ya top rank kingdom kalian aja. Contoh ya kayak event VR gitu. Tapi kalau untuk event yang lain ya enggak, tetap sulit, bahkan makin sulit kalau menurut gua. Terus dilema lagi untuk kalian yang ada di kingdom setengah mati, yaitu adalah dari power kalian. Ketika kalian powernya utamanya berada di atas 80 juta atau di atas 50 juta aja gitu ya. Hal yang pertama yang membuat kalian susah untuk bermigrasi selain dapatnya izin dari kingdom tujuan itu adalah pasnya, atau bisa dilihat di sini adalah migrasi pas tiketnya. Jadi untuk yang 50M ke atas dari jarak range 50 juta sampai 80 juta, pas itu nggak bakalan kurang dari 40 pieces, utamanya di season-season atas ya. Contoh KVK2 atau KVK3. Itu biaya untuk migrasinya sudah mulai tinggi. Kalau tujuan kalian ke kingdom kuat. Tapi kalau tujuan kalian ke kingdom lemah lagi, dari kingdom lemah ke kingdom lemah lagi, ya sama aja bohong kan. Tapi pasti tujuan kalian kan ke kingdom kuat, dan otomatis kalau di kingdom kuat kalian butuh minimal ya persediaan. Kalau make power kalian di sekitaran 50 jutaan ke atas, ya kalian harus sudah punya tiket migrasi invasi ini sekitar 40 sampai 50 pieces. Kalau misalkan pengen amannya ya di bawah make 30 juta. Tapi di bawah make 30 juta dan kalian ada di KPK season 3, itu kayaknya sulit ya. Kenapa gue bisa sulit? Utamanya banyak dari kalian yang sudah pasti udah mulai menuju T5. Dan di situ di informasi kalian bisa lihat ya. Di sini gua kalau untuk ukuran bangunan yang dalam artian hampir maks semua, termasuk bangunan di desa ya. Jadi bukan bangunan di kota saja tapi bangunan di desa juga. Itu totalnya hampir 31 juta. Ini cuma dari bangunan saja. Dan untuk dari riset itu gua powernya sudah 26 juta. Itu riset yang dimana sebentar lagi mau open tier 7 Archer ya. Dan ya memang nggak bisa di open tier 7 sekarang sih, tapi masih menuju OTW tier 7, dan itu max powernya sudah 26 juta. Jadi kalau digabung sekalipun truk gua matiin semua gitu ya, itu masih ada 50 juta lebih. Dan otomatis ketika gua pengen bermigrasi ya telat coy. Jadi buat gua sekarang ya bermigrasi itu udah kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin, sayang banget gitu. Karena biaya beli tiketnya mahal, satu. Terus yang kedua, kita beli normal aja ngumpulin nyampe 40 sampai 50 tiket itu udah ngos-ngosan ya. Apalagi kalau misalkan ternyata persyaratan untuk ke Kingdom kuat mintanya sekitar 60 tiket. Beuh, udah makin sulit aja gitu. Sedangkan minimal sekalipun gua menghancurkan semuanya itu tetap di angka 50 juta ke atas. Nah, ini yang jadi problematik dari akun kuat yang ada di kingdom lemah atau kingdom setengah mati lah istilahnya. Nah, di situ menurut gua sih kebanyakan yang akun kuat tapi tertinggal di kingdom setengah mati
pilihan mereka hanya ya bertahan untuk tetap eksis, atau ya sedikit demi sedikit tergoda untuk membuat akun baru, atau ya pada akhirnya meninggalkan game ini alias pensiun, jadi akunnya dijual. Nah, ketika akunnya dijual, ini yang sering kemakan oleh pemula yang baru main game ini. Jadi mereka kadang lihat powernya, wow, yang dijual powernya sudah tinggi nih, sudah besar. Nah, udah open tier 7 juga gitu. Tapi sayangnya mereka tidak ngecek dulu itu kingdomnya di mana, keadaan kingdomnya seperti apa. Tapi biasanya langsung terpaku kepada hero-nya dulu, kadang terpaku dengan powernya, paling sering terpaku sama powernya gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya, ternyata itu cuman gemuk biasa atau memang dia fighter. Kalau fighter ya kalian jangan lupa cek di kill point-nya gitu. Buat percuma punya power tinggi tapi kill point-nya sedikit, itu juga jelek. Jadi maksudnya kill point itu ya kill point ini gitu. Jadi percuma kalau kalian make-nya besar nih tapi kill point-nya dikit. Ya seperti yang gue bilang, kesenangan dari game ini ya pada akhirnya adalah dari jumlah kill point kalian. Karena kalian ya tadi namanya power up, upgrade event, upgrade hero, opening mon, terus juga equipment dibikin legendary, etc lah ya. Itu tujuan akhirnya adalah kalian mengumpulkan poin kill. Jadi poin kill ini bisa dibilang sertifikasi atau apalah itu loh pokoknya gitu ya. Intinya sebagai bukti kalau kalian memang eksis di game ini, dan juga sebagai bukti pencapaian setelah kalian sudah berusaha untuk power up kekuatan kalian. Jadi itu gunanya kill point. Jadi buat kalian yang mau beli akun, utamanya yang dari kingdom-kingdom tua terus akunnya juga besar, ya kalian boleh untuk cek dulu ya, cross check dulu apakah cocok. Jadi nggak cuman kalian beli HP bekas yang harus di cross check, tapi akun juga harus kayak gitu. Jangan sampai kalian nanti sudah beli akun besar juga tapi hasilnya malah tidak seru, tidak dapat yang kalian inginkan. Oke, itu ya. Kalau misalkan kita kumpulkan, jadi kesimpulannya adalah kalian yang bertahan di kingdom setengah mati, ya plus minusnya ada gitu. Plusnya ya tadi mungkin kalian lebih dipermudah untuk yang namanya masuk ranking. Tapi ya banyak minusnya sih menurut gua, karena kalian bakalan sering ketinggalan, utamanya untuk power up, terus juga dari sumber daya, terus juga ya etc yang lain lah nih. Karena namanya kingdom setengah mati, kita mau berharap apa dari event-event kelas antar kingdom, contoh ya KVK, bot, atau event yang lain gitu. Kita nggak bisa berharap banyak di kingdom yang setengah mati. Tapi kalau misalkan kita ada di kingdom kuat, ya seperti yang gua rasakan sekarang gitu. Dalam artian kalian harus berkompetisi terus. Kalian harus membuat planning kalian lebih jago lagi. Karena free to play untuk bertahan ya, minimal untuk masuk top 20 ya, bukan top 10. Top 10 itu udah di kingdom kuat sudah diberikan kepada para spender atau para pausnya. Bisa kalau misalkan raja membuat kebijakan tertentu, maka kalian bisa masuk ke top 10. Tapi selain itu ya kalian harus membuat planning jangka lama banget. Baru kalian bisa masuk top 10. Apalagi masuk top rank 1 untuk rank yang ada di kayak VR. Itu juga sama sulitnya. Dan yang mengeluhkan itu bukan gua saja, tapi banyak. Dan teman-teman gua yang bertahan di kingdom kuat seperti itu, seperti ini juga sama gitu. Memang kita perlu yang namanya planning untuk lebih jelasnya biar kita tetap bertahan. Ya, di balik kesulitan itu ya kita juga tadi dapat keuntungan banyak banget gitu. Entah itu dari kemenangan KVK, reward dari perang, etc, kita bakalan dapat banyak kok. Nggak kekurangan sama sekali. Itu enaknya di kingdom kuat.
dan aktivitas kingdomnya juga ramai. Jadi kalian tingkat bosannya, kalaupun bosan karena nggak ada teman sesama Indonesia, ya kalian tinggal ke saluran Indonesia aja ngobrol di sana gitu. Tapi kalau untuk war kan pada akhirnya ya yang ada di kingdom kalian lah yang jadi teman war kalian. Oke, itu aja sekedar untuk refleksi atau pengingat atau pembanding buat kalian yang masih baru mulai, utamanya yang masih di KVK 1 atau mau ke KVK 2 juga, untuk mempertimbangkan apakah tetap stay di kingdom tersebut atau bermigrasi. Silakan kalian tentukan sendiri dan silakan kalian buat keputusan kalian sendiri. Terima kasih telah mendengarkan celotehan gua sampai detik ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam Viking dan bye.